Senior dari Jambi untuk Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke, kita berada di salah satu kafe ternama di Jambi yang mempunyai view Bali, yaitu Berteduh Cafe. Perkenalan dulu, nama saya Dimas Septiano di akun Senior TV, Bang. Mungkin perkenalan dulu, Bang. Oke, buat semuanya, perkenalkan nama saya Arkanda Fasaka, biasa disapa Arkan. Oke, Bang Oke, Arkan. itu aja dulu. Oke. Jadi Bang Arkan ini seorang penulis muda yang mempunyai buku yang sudah sangat laku terjual, Bang ya. Sudah laris terjual. Oke, Bang Arkan, mengapa Bang ini berani untuk terjun ke penulisan? Sebenarnya kalau terjun ke penulisan itu tidak sengaja ya, karena waktu itu ada, mungkin kita kenal semua dengan Wasril, Bang Wasril. Bang Wasril, ya. Waktu itu dia ada buat seminar. Nah, dia bilang ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan karya. Nah, setelah itu mulailah ada tergerak hati pengen nulis gitu. Mulai dari situ saya punya guru, waktu itu konsultasi sama guru saya, gimana kalau misalkan saya nulis, kata dia, ya udah mulai aja dulu, kata dia, mulai nulis. Waktu itu nggak ada basic nulis sama sekali, jadi mulai menulis sampai akhirnya ketemu dengan Salim Media Indonesia. Asik. Gitu. Berarti memang ya mulai belajar terus pas di seminar Bang Warsil ya. Oke. Jadi gini, Bang, mendorong Arkan tuh untuk bisa fokus di situ, ataukah ada memang dari fokus ada restu dari orang tua atau seperti apa yang bisa sampailah terciptanya buku Bismillah Aku Hijrah. Oke. Sebenarnya tidak ada apa ya yang gimana-gimana, cuman butuh konsistensi. Karena waktu itu saya punya target tersendiri untuk nulis satu hari itu minimal saya nulis 10 halaman. Di buku? Enggak, saya nulisnya dulu nggak pakai buku, nggak pakai laptop, pakai HP. Pakai di download Microsoft Word di HP, diketik di HP, pakai nulis di HP. Biasanya saya nulis itu di jam-jam duha, jam-jam 8, jam-jam 9 itu di masjid gitu. Jadi pikiran itu fresh dan sebagainya. Nah, jadi dapat itu 10 halaman sampai zuhur, menjelang zuhur. Sehari ya? 10 halaman A4. Saya lupa dulu kalau menulis itu di kertas A5. Gitu. Jadi dulu sebelumnya itu targetnya cuma 200 halaman. Ternyata ukuran A4. Kalau dijadikan ke A5 ternyata jadinya 360 halaman. Waduh, jadi ini ya, Bang ya? Bang Arkan, buku dari Bang Arkan ini Bismillah Aku Hijrah. Ini sudah mendunia lah kalau aku bilang, Bang. Alhamdulillah. Iya, karena sudah bukan orang Indonesia lagi yang beli, yang konsumsi buku ini. Dari negara-negara luar juga, Bang ya? Alhamdulillah. Dari mana aja tuh, Bang? Kemarin terakhir itu ada dari Taiwan, Ya. ada dari Malaysia, ada dari Turki juga. Gitu. Waduh, jadi, 3 negara. 3 negara, alhamdulillah. Itu dari sosial media terjualnya. Sosial media, Bang ya? Oke. Jadi aku ada pertanyaan sedikit, Bang. Memang ini kayaknya memang pertanyaan yang benar-benar menjurus ke buku. Oke, boleh. Oke. Ini abang ini laki-laki nih, Bang. Ini abang laki-laki. Kenapa abang membuat suatu karya, suatu buku yang mana judulnya ini Bismillah Aku Hijrah, tapi di sini gambar perempuan, Bang. Nah, tolong jelasin, Bang. Buku ini ya, buku Bismillah Aku Hijrah ini saya tulis waktu saya masih duduk di bangku SMA. Jadi sekitar kelas 2 SMA saya nulis buku ini. Sekitar umur 16 tahun. Sudah nulis buku ini? Sudah nulis buku. Baru nulis, belum jadi gitu kan. Nah, nulis buku ini sekitar umur 16 tahun. Yang saya lihat adalah bagaimana interaksi anak-anak di SMA gitu. Antara laki-laki dan perempuan itu campur baur gitu. Campur baur dan sebagainya. Tidak ada batas lah istilahnya. Jadi saya bingung juga kenapa bisa terjadi kayak gini di sekolah umum gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengangkat tema anak muda remaja yang berhijrah gitu. Akhirnya pilihlah buku ini karena rasa cinta dan kasih sayang saya terhadap kaum perempuan gitu. Makanya ditulis buku Bismillah Aku Hijrah. Bismillah Aku Hijrah. Gambarnya perempuan. Oke, Bang.
Jadi memang udah dari SMA Bang ya. Iya, dari Menggarap buku ini sudah banyak proses-proses yang sudah dijalani Bang ya. Sampai akhirnya ketemu salah satu penerbitan dan percetakan Salim Media Indonesia. Iya, Bang. benar. Oke, mantap Bang. Oke Bang, ini tadi 300 halaman. 365 halaman. 365 halaman. Heeh. Oke pemirsa, ini kalau mau baca ataupun mau beli bisa langsung ke Ke Salim Media Indonesia. Salim Media Indonesia. Langsung saja cari, Mbak, aku mau beli buku Bismillah Aku Hijrah. Oke. Oke. Buku Bismillah Aku Hijrah ini pertama kali kita jual itu melalui Instagram. Instagram akun Salim Media Indonesia, Instagram akun pribadi saya, Instagram tim-tim Salim Media Indonesia. Dan itu waktu itu kita buka pre-order dalam 1 jam sudah ada 250 pemesan. 200. 50 pemesan. Jadi Waduh, dalam 1 dia tepuk tangan jam dulu. 250 pemesan untuk jangka waktu 1 jam, guys. dalam 1 jam. Oke, itu. luar biasa. Jadi itu Berarti tertarik orangnya orangnya. ya alhamdulillah. Oke. Itu sebelum itu juga banyaklah kita promosi atau memberitahu kalau kita mau launching buku begitu. Jadi kepada netizen itu dikasih tahu dulu kalau mau launching buku dan sebagainya. Jadi mereka sudah siap apa dari segi materi untuk membeli buku kita. Untuk gitu. membeli buku. Terus tadi cara pemasarannya juga ini kemarin kita ada beberapa cara yang kita pakai. Yang pertama kita posting di media sosial seperti Instagram dan sebagainya, di WhatsApp juga, dan juga kita ada kemarin ngebuat seminar internasional yang bekerja sama dengan yang namanya ada Ma'had Al-Jami'ah gitu. Ma'had Al-Jami'ah. Jadi bekerja sama dengan mereka dan alhamdulillah di seminar itu terkumpul atau orang-orang mendaftar atau datang ke seminar itu berjumlah 1.400 orang. 1.400 orang. Dan untuk melaunching buku ini di 1.400 orang tersebut. Oke. Itu salah satu marketing juga dan sebagainya. Berarti banyak cara Bang ya untuk mempromosikannya selagi kita masih mencari Bang ya. Karena mungkin banyak takut, apalagi Abang mulai kan dari muda nih. Dari muda takut untuk memulai, takut bagaimana caranya untuk menjual ini, takut bagaimana. Jadi dengan adanya tadi cara-cara itu mudah-mudahan masih banyak kawan-kawan yang masih anak muda nih untuk menulis ya, untuk membuat buku. Memang dari Gitu ya. dari muda itulah kita punya cita-cita tinggi. Kalau sudah tua nanti Iya, tidak ada karya. Iya. Ya kan? Banyak karya yang harus kita ciptakan, seperti misalnya Abang penulis buku ya kan. Musik ada lagu atau seperti apa, pemain teater bisa film. Benar. Gitu. Yang penting ada karya. Ada karya selagi muda. Kemarin itu kita ada nyetak 350 eksemplar. Nah, sudah mulai 250 itu kita mulai lagi penjualan lagi sampai terjual sekitar sampai sekarang ya 330 bukuan. Nah, sekarang masih tersisa masih tersisa 20 ya. Nah, ini jadi pemirsa literasi masih ada sisa 20 lagi buku. 20 eksemplar lagi. 20 eksemplar. Nah, jadi kalau mau baca ini langsung saja ke Salim ya. Iya, benar, langsung ke Salim Media Indonesia. Salim Indonesia. Ini ada pertanyaan pamungkas. Karena aku baru mengikuti IG Abang kan. Arkan Dava, IG-nya tuh kemarin kalau kata Bang Fajrin itu ada 50.000 followers. Iya, benar. Nah, tapi sekarang ini cuma 28 followers, Bang. 28.000 followers. Iya. Kok bisa nurun? Terus juga aku lihat postingannya tuh tahun 2020. Terus terakhir postingan itu pas bulan nikah. Itu kenapa, Bang? Apakah ada hambatan ataukah dilarang sama orang rumah atau seperti apa main sosial media? Coba ceritakan, Bang. Oke. Biar kawan-kawan followers yang masih ada di Arkan Dava bisa mengerti itu. Iya, benar. Oke, Bang, silakan. Jadi kemarin itu sempat pernah lagi buat konten tuh selama 2 tahun itu karena pengen ngebangun mimpi di dunia nyata gitu. Karena kan kita kemarin sudah bangun mimpi di sosial media nih. Siap. Nah, ini pengen lagi ngebangun mimpi di dunia nyata dalam 2 tahun ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terwujud satu persatu mimpinya. Yaitu yang salah satunya yaitu ngebangun rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Nama rumah tahfiznya Arkanul Hufaz. Sekarang alhamdulillah sudah ada 3 cabang Di Jambi. di Jambi.
yang mempunyai murid atau santri sekitar 130 orang. Waduh, itu anak-anak kecil tuh Bang ya? Itu ada yang SD, ada yang SMP, jadi Rumah Tafiz, jadi- asik. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi pemuda yang seperti Arkan ini memang harus dijaga, kan? Memang karena dia sudah memikirkan apa yang dibutuhkan sama kaum muda, iya. seperti Rumah Tafiz tadi. Jadi Oke. pelan-pelan kita apakan anak-anak muda dari Dididik sekarang ya. ini, Bang, ini tadi kan kalau mau nyarinya di Salim, berapa sih Bang? Sekarang harga buku Bismillahku Hijrah itu sama seperti dulu, 99.000 itu sudah bisa dapat buku Bismillahku Hijrah. Ini 99.000 Iya, sudah dapat satu buku satu buku Bismillahku Bismillah Hijrah. aku hijrah. Mm-mm. Oke. Itu ada paket-paketnya atau gimana, Bang? Belum, nanti Belum kalau ada? misalkan tunggu aja kalau misalkan launching buku lagi, insya Allah kita bakal adain paket buku yang baru sama buku Bismillahku Hijrah biar lebih affordable dengan kantong para penonton. Gitu. Penonton maupun pengikut lah ya, Iya. followers. Oke, Bang. Bang, ini menurut Abang ya, selama berkecimpung walaupun sudah break 2 tahun kemarin, berkecimpung di dunia penulisan ataupun penerbitan, yang Abang lihat sekarang ini pemuda-pemudi Jambi itu macam mana Bang terhadap buku ini, ataukah peka, ataukah memang acuh tak acuh, ataukah memang mereka gampang nih sosial media banyak mending menjadi sosial media gitu. Nah, menurut Abang seperti apa Bang? Kalau menurut saya sendiri di era sekarang yang kita sangat mudah mengakses apapun gitu ya, anak-anak zaman sekarang tuh lumayan kurang dalam hal literasi gitu. Boleh dilihat di rumahnya apakah lebih besar TV di rumahnya atau rak bukunya. Rak gitu. bukunya. Itu bisa dilihat dari situ. Karena semua ilmu ataupun cakrawala wawasannya itu bisa dapat terbanyak itu dari buku gitu. Tapi zaman sekarang semuanya bisa diakses gitu dari sosial media dan sebagainya. Kalau ditanya bagaimana anak muda Jambi, mungkin ada peran kita untuk meningkatkan literasi anak-anak Jambi untuk lebih peka Kualitas atau lebih lah, ya. suka terhadap buku gitu. Oke. Berapa lama untuk garap ini sampai jadi terus sampai selesai dijual, untuk bisa siap dijual? Oke, kalau untuk penulisan sendiri, buku ini ditulis dalam waktu sekitar 3 bulan. Kenapa? Karena ada misalkan dalam satu pekan itu 3 kali menulis. Nah, dalam satu pekan itu 3 kali, stop dulu. Pekan depan lagi cari referensi lagi, mulai nulis lagi, stop lagi gitu. Jadi selama 3 bulan, yang lama di editingnya, karena kesalahan saya sih, karena penulis amatir gitu ya, nggak memperhatikan seperti kata baku, EYD dan sebagainya. Tapi itu nggak masalah. Alhamdulillah buku ini Dibantu launching, juga, ya? ya launching tepat di umur 17 tahun gitu. Kemarin kan nulis 16, launchingnya di 17 tahun. Sekarang umur? Sekarang masih 21 tahun. Wah, mantap. Oke Bang, mungkin itu saja Bang kita membahas buku karya Arfan Dava, Bismillah Aku Hijrah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan literasi di luar sana. Iya, insya Allah. Mungkin ada 1 kata 2 kata pesan dan kesannya Bang, untuk membuat buku atau seperti apa biar kawan-kawan di rumah itu semangat membuat buku. Oke. Silakan. Pertama, yaitu ketika kita punya mimpi, gapailah mimpi itu. Walaupun misalkan dengan alat yang sederhana, dengan apa yang kita punya, tapi apa yang kita punya itu kita kembangkan hingga menghasilkan suatu karya. Ketika kita sudah mempunyai karya, maka kita jadilah manusia yang bermanfaat gitu. Karena kebermanfaatan kita itulah kita bisa dimudahkan urusan dunia, urusan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Bang Arkan. Iya, terima kasih Bang Dimas. Sampai jumpa kembali kita ada door prize merchandise. Kita ada merchandise. Mudah-mudahan bisa dipakai. Bacanya seperti ini, Bang. Oke. Waiting and fighting. Nah, ini ada cenderamata dari kita. Mudah-mudahan ini bisa dipakai. Baju untuk Bang Arkan. Oke, terima kasih. Oke. Kasih kepada Salim Media Indonesia. Terima kasih Bang Arkan Ya, makasih. sudah menjadi narasumber kita di sini. Oke. Jangan lupa kawan-kawan di rumah, kawan-kawan sahabat literasi, mudah-mudahan kita panjang umur sehat selalu. Jangan lupa like,
comment, and subscribe channel Salim Media Indonesia, Siniar TV. Salam literasi. Salam literasi. Oke.